warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Uswatun Hasnah dengan nomor induk mahasiswa 1920206048, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan membagikan cara menentukan irisan kubus dengan menggunakan sumbu afinitas menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, pertama-tama marilah kita buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah pertama adalah kita membuat kubus secara manual dengan menggunakan poligon. Yang pertama kita buat alas bawah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat alas di atasnya yang sejajar dan sama ukurannya. Kemudian kita tarik atau kita ambil garis dari titik-titik tersebut. Ya, selanjutnya kita bisa hapus label-labelnya dengan menggunakan saw label tersebut. Ya, seperti ini. Semuanya ya dihapus saw labelnya. Ya, begini caranya. Lalu kemudian setelah itu, jika saw labelnya sudah dihapus semua, kita tambahkan teks. Di sini kita tambahkan teks dengan suatu permasalahan. Permasalahan di sini adalah irisan kubus pada titik P, Q, dan G, di mana titik P di tengah-tengah, D, H, dan Q terletak di tengah B dan F. Kita klik OK, itu permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita setelah kita menulis permasalahan tersebut, mari kita selesaikan, yaitu dengan cara membuat titik P dan Q, di mana titik P terletak antara D dan H dan titik Q terletak di antara titik B dan F. Dan kita selanjutnya yaitu kita ambil titik P dan Q. Yang pertama titik P, yaitu mencari perpotongan garis dengan bidang alasnya. Jadi ketika ada G dan P, sisinya adalah DCGH, sehingga alasnya adalah CD. Seperti yang ada pada gambar ya. Nah, itu adalah garis titik P yang diantara D dan H. Garis panjang yang melintang melalui P dari G ke P kita namakan garis M. Lalu alas yang di bawahnya itu yang melalui titik D dan C kita namakan garis N. Selanjutnya kita input XGP sama dengan XG dikurang GP
Nah, yang selanjutnya yang atas X, yang bawahnya kemudian Y. Y GP setengah 1,5. Nah, maaf kita ulang ya. Y GP sama dengan M dalam kurung X GP. Kemudian Z1 sama dengan, nah jadi kita dapat nilai Z1 itu kita dapatkan dari X GP dan Y GP. Dapat kita mainkan seperti ini, menggunakan slide itu ya, apa namanya. Nah, selanjutnya, nah itu Z1. Kita ketahui tadi Z1 itu kita dapatkan dari X GP dan Y GP. Kita hapus labelnya, labelnya. Nah, bisa kita tarik ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya CD, titik CD. Jadi yang pertama tadi kita mencari atau membuat nilai GP. Lalu yang kedua yang kita lakukan sekarang yaitu membuat garis alas bidang, yaitu CDHG. Kemudian kita menentukan garis GQ. Nah, YC yang pertama kita input XCD dulu. Kita dapatkan X sama dengan C dikurang CD, kemudian YCD sama dengan NXCD. Nah, kita dapat nilai Z2 atau nilai CD ya, sama dengan 5. Nah, Z2 kita dapatkan dari nilai XCD dan YCD. Ya, seperti pada gambar. Kita bisa hapus labelnya seperti biasa, lalu kita ubah warna supaya dapat kita pahami dengan mudah untuk membedakan mana yang garis, mana yang bidang. Ya, nah, kemudian kita mencari garis GQ itu, garis yang melintasi Q. Kita ambil dari G ke Q. Itu garis bantu. Seperti ini ya. GQ sama dengan 5. Bisa kita geser-geser. Lalu bisa kita setting juga minimal 0, maksimalnya 26 atau 25 bisa. Sehingga, nah, kemudian kita mencari XGQ. Kita dapatkan X dalam kurung G sama dikurang GQ. Selanjutnya karena atasnya X GQ, yang bawah selanjutnya yaitu Y GQ. Kita dapatkan dari R dalam kurung X GQ. Kemudian kita dapat nilai Z3. Z3 itu kita dapatkan dari nilai X GQ dan Y GQ. Ya. Itu nilai, nah GQ. Itu Z3. Bisa kita hapus labelnya dengan menggunakan segmen.
Nah, kita dapat melihat garis yang melintas dari G melewati Q sampai ke Z3. Lalu kita ubah warnanya ya, agar kelihatan berbeda. Bisa kita tarik, geser ke kanan. Nah, itu kita menggunakan garis bantu. Jadi, yaitu kita membuat garis atau line setelah mendapatkan nilai Z3. Kita menggunakan garis bantu untuk mempermudah kita melakukan langkah selanjutnya. Kita masukkan nilai X CB sama dengan XC dikurang CB. Kemudian selanjutnya yang Y CB sama dengan T dalam kurung XCB. Kemudian kita peroleh nilai dari Z4, yaitu XCB dan YCB, seperti yang terlihat pada gambar. Nilai CB dapat kita atur minimal 0, maksimalnya 25. Nah, lalu kita hilangkan garis bantu tadi. Seperti yang terlihat pada gambar, dapat kita geser dan telah kita peroleh nilai Z4. Kita hilangkan saw labelnya dan bisa kita ganti warnanya untuk mempermudah kita dalam memahami atau membacanya. Ya, seperti ini kita atur. Nah, kita tambahkan garis dari garis bantu tadi yang melewati titik A ya. Ya, seperti ini. Karena kita akan menentukan irisan kubus ini dengan sumbu afinitas, jadi kita mencari sumbu afinitas ini ya. Nah, IJ itu garis afinitas atau sumbu afinitas yang kita cari nanti. Kita setting minimal 0, maksimalnya 10 ya. Terus kita kunci, kita lock. Seperti ini. Tambahkan garis. Nah, garis yang melintas melewati titik A. Kemudian kita masukkan nilai X, IJ, karena kita mencari nilai IJ. Kemudian YIJ sama dengan G1, itu garis G1, garis hitam itu dalam kurung XIJ. Lalu kita peroleh nilai Z5, yaitu kita peroleh dari nilai XIJ dan YIJ. Nah,
dapat kita geser sehingga kita mengetahui mana nilai Z5. Nah, kita hilangkan garis bantu, lalu kita hubungkan. Nah, setelah itu kita show labelnya, kita hilangkan labelnya, dan dapat kita ubah warnanya. Nah, jadi selanjutnya itu kita mewarnai, atau karena kita telah menemukan nilai IJ, nah nilai IJ telah kita temukan. Jadi selanjutnya kita tarik garis dari P ke titik K itu, dan Q dari G itu sumbu afinitasnya ya. Dapat kita warnai dengan warna yang kita inginkan. Lalu kita seperti biasa kita hilangkan labelnya, dan selesai. Kita telah menemukan sumbu afinitas, yaitu yang melewati itu dari titik G ke P, P ke A, dan A ke Q. Mungkin cukup sampai sini cara menentukan sumbu afinitasnya.